Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Nih jagung petani milenial Pandawa 01. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Lama juga ya nggak nongol ya jadi hostnya podcast, jadi agak kaku ngomongnya. Sekalinya jadi host ketemu senior, tadi taman redek pindo aku. Jadi langsung aja perkenalan, beliau ini Sampureh Sam Heru. Jadi beliau ini senior banget ya, ikon lah, ikonnya lingkungan sekarang. Bisa dibilang saya nyebut beliau ini salah satu UMKM yang bergerak di bidang ini empowerment, mobil khusus tentang lingkungan. Ini keren banget. Bisa diceritakan ide lingkungan dan ide empowerment itu berjalan bareng, itu idenya dapat dari mana? Apa sampean topo nok gunung opo ta opo? Oke. Nah, ngono lho. Selamat pagi podcast. Asik, selamat pagi podcast. Tepuk tangan dulu. Ngono, arep nek kudu semangat. Semangat pagi terus. Iya, semangat pagi terus. Masih opo tengah wengi semangat pagi terus lek beliau ini. Semangat pagi. Pak Taufik luar biasa ini sangat tinggi. Perlu kita apresiasi ini. Ya, ini bagian dari gimana caranya empowerment juga. Teman-teman angkot ini kan selama pandemi ya hidup segan, mati nggak mau. Mati kan nggak mau mereka, Nggak tapi mau. hidupnya segan. Akhirnya ya kita buatkan ide yang merakyat, yang langsung nyentuh rakyat. Ya salah satunya ini kita buat strategi komunikasi, informasi melalui podcast, tapi naik angkot kita keliling kota. Ya, jadi ketemu sama jenengan. Ide-idenya gimana jenengan cerita sama? Mas, awalnya tuh sahabat podcast ya, awalnya tuh memang persoalan yang sangat krusial. Sekarang ya. Di Malang ini sebenarnya menurut kepala dinas LH. LH ini langsung. LH. Ini infonya langsung dari Info kepala LH. dinas LH langsung Iya. ya. Lingkungan hidup itu Baik gimana? yang dulu Pak Wasto maupun Pak Wahyu sekarang. Pak Wasto sampai jadi sekda Iya, sampai sampai pensiun. sekda. Sampai pensiun. Sampai pensiun. Iya. Tapi terus komit nih kan di mana? Di lingkungan. Jadi wis darurat sampah saja nih kita ini. Jadi Malang itu bisa jenengan pastikan bahwa sekarang Malang darurat sampah. Iya. Sampah yang tidak mampu dikelola gitu ya maksudnya ya. Ya, selain tidak mampu dikelola, daya tampung TPA Supiturang itu Sudah maksimal. sudah berbahaya. Dalam batasan itu sudah tinggal mungkin 10 tahun lagi sudah tidak nampung. Waduh. Nah, ini harus kita Antisipasi. Betul. Bagaimana? Nah, berangkat dari sana Mas Taufik. Oh, jadi ide empowermentnya, jualannya itu empowernya apa ya, tentang limbah ya, limbah sampahnya, plastik terutama ya. Ya. Jadi organik dan Organik dan anorganik. anorganik. Nah, dimulai dari apa nih? Yang pertama yang paling sederhana yang jenengan lakukan saat itu apa? Ya paling tidak ya tetangga kiri kanan. Edukasi ya? Edukasi sih. Pertama gimana pas tetangga pas? Jadi ayolah ya apa ya caranya sampah ini dipilah. Oh iya, jadi hal paling sederhana ya. Ya dipilah. Tetangga dipilah. Nah, tapi setelah dipilah ini pripun? Nah, setelah dipilah itu kalau yang organik ya kita gabungkan ke bank sampah. Oke. Jadi bank sampah yang akan menyelesaikan lebih lanjut. Tapi bank sampah kita macet loh sekarang. Iya, bank sampah itu ya segitu itu Pak Taufik. Memang harus ada keseriusan sebenarnya. Tidak hanya di tingkat warga, tapi pemerintah itu harus serius lah. Mas saya kalau saya gini, saya ada solusi di mana
Jadi sebelum ke bank sampah, jadi kalau yang masuk ke bank sampah itu sudah istilahnya sing wis mari dibotono. Jadi bagian-bagian sampah tertentu itu yang ada warnanya, seperti botol sampo apa itu dipilah dulu, digunakan dulu, sisa-sisanya baru dimasukkan ke bank sampah. Betul. Jadi nggak langsung, jadi ada beberapa tahap yang, jadi saya punya cara untuk bagaimana dengan alat sederhana, gunting, gergaji itu sudah bisa membuat sesuatu dari sampah, karya yang bernilai rupiah. Kemudian jenengan tadi masukin bank sampahnya juga harus disupport duit terus loh, kalau enggak ya siapa yang mau beli itu begitu sama orang dikolekkan. Ya, betul. Terus kalau sudah, ya yang penting jenengan kan gimana caranya nggak dikit-dikit langsung TPA, dikit-dikit langsung TPA kan? Ya justru ke TPA-nya itu kita harus punya satu target semakin kecil. Yang benar-benar nggak bisa dikelola dengan alat biasa ya, baru yang ke TPA ya? Iya, semakin kecil. Kan Mas Taufik dan sahabat podcast, total sampah kita menurut data DLH itu hampir 700 ton tiap hari. 700 ton. Itu bukan sebuah volume yang kecil, bayangkan. Kita tidak terasa. Lah yang anorganik plastik, kayu, kaca, apa itu kurang lebih ya 20%. 20%. Khusus plastik itu sekitar ya 16%. Sebenarnya plastik itu masih bisa lah, kalau masih 16% itu masih bisa lah, masih kelolawable, masih gampang dikelola gitu loh. Tapi yang mestinya yang anorganik ini loh, berarti kan kalau saya bilang tadi kan titik beratnya di mindset. Iya. Pertanyaan saya sama jenengan, hal yang paling konkret setelah ada edukasi ke tonggo teparu istilahnya, yang sudah dilakukan apa lagi? Iya Mas Taufik, saya mau tidak mau harus berinvestasi mesin. Oh. Ada dipakai workshop saya itu bersama teman. Taruh di pinggir kota ya. Iya, supaya juga dekat pintu tol lah ada pembelian pengiriman itu. Terus strategi ini ngono. Iya, ya apa Mas Taufik? Iya. Rumahnya pun sekarang ya agak minggir nang daerah Jajoas. Nah, terus. Setelah tapi emang kalau saya pikir-pikir beliau ini comboran ya. Emang ahlinya barang bekas sama beketean sampah yang jenis memang apa ya, sudah menjadi apa istilahnya apa, mendarah daging. Mulai kecilnya memang sudah lihat rasokan, memang bukan satu yang, makanya saya itu jadi makin yakin apa yang orang itu lihat saat kecil itu akan dia bawa sampai dia mati itu masuk akal. Setuju. Beliau ini kecil di daerah Comboran dengan segala macam itu ya kebiasaan orang untuk rosokan ya, barang bekas akhirnya ke bawah itu. Mesin ini khusus buat apa ini jenengan mesin? Yang investasi mesin ini buat apa? Ya, saya kan juga kebetulan di teknik sipil ya, jadi di kontraktor. Selama ini kontraktor. Ya, selama ini. Biasanya ngitung RAB. Polek bangun gedung ngentekno kayu ratusan kubik. Ya ini ya apa sih iso disubstitusi enggak ambek limbah plastik iki. Coba mikir ke situ ya. Oh iya, alhamdulillah aja. Berarti sudah ngomongnya yang tadi edukasi, sekarang sudah aksinya adalah bagaimana mensubstitusi yang dari sampah-sampah plastik itu bisa jadi ini ya. Jadi bagian dari konstruksi ya. Yes. Tapi kan harus SNI masalahnya. Yes, sudah bersertifikat Skovindo. Wah, ini lebih dari SNI. Apa aja buat apa? Bagian-bagian dari konstruksi apa aja? Sebenarnya sederhana Pak. Yang plastik apa aja? Yang dibutuhkan dia ini kebetulan semua jenis plastik. Jadi rada reformis ini. Kalau pabrik-pabrik itu kan kadang PE laliane sapa sing ngurusi. Ini tapi kalau PE yang jelas sudah ada pasarnya lah. Dia mahal soalnya kalau PE. Kalau konkretnya sampai punya ide apa dengan sampah plastik itu yang sudah nggak milih PE dan LD itu atau apa sih jenis polikarbonat. Iya, itu biar nggak milih-milih itu akhirnya sampai punya solusi apa, produk apa yang bisa mengkonversi atau bisa mensubstitut
bahan-bahan untuk konstruksi apa? Ya gini Mas Taufik, ya sing tepat itu ya Semacam kayak kayu sintetis ya. ya, oh semacam jadi pengganti kayu ya? Ya, pengganti kayu. Sifatnya kayak kayu. Persis. Besarnya seberapa? Tergantung pesanan. Wah gila. Tergantung. Jadi ini yang mestinya orang sudah males nggak butuh kepakein. Kepake. Terus Mas Taufik kan juga Ya orang concern iya, tentang iya. lingkungan. Iya. Nah, otomatis kan terjadi recycling nanti. Iya, iya emang. Kalau rusak, Iya, iya. kalau kayu kan dibuang kayu bakar. Iya dan juga kan selama ini kan penggunaan kayu itu juga nggak bijak sih. Iya, nggak bisa. Nggak bijak. Termasuk aku kalau orang main tisu main gini-gini kalau aku, aduh itu kayu itu kayu. Ya aku kayak nggak tega lah kalau apa gampang-gampang tisu apa itu. Jadi itu ya solusinya sekarang sampai buat namanya kayu sintetis ya, pengganti kayu lah ya. Iya. Umurnya? Nah, umur plastik itu kan menurut ahli plastik kan ya sekitar 200 tahun. Oh jadi dijamin nggak akan lapuk kayak kayu ya? Malah ini Pak Taufik, Apa? yang roto lumayan. Jadi Kelebihannya? waktu di Petro TV lo ya, Ah. iku ono sing nonton ternyata PT KAI personale. Jadi iso didadekno bantalan rel sopong. Wah ini Wih, canggih nih orang. Berarti rencananya Anda punya obsesi mau buat bantalan rel sepul? iya ini tinggal ditunggu kontraknya Mbak PT KAI terus terang. Diuji kan. Oh, Wes. dari sampah jadi bantalan. Iya. Yang sekarang kan menggunakan semen cor gitu kan. Mm-mm. Dan semen juga sebenarnya itu merusak lingkungan. Kalau ini berarti solusinya ya penggantinya itu ya cor Iya. bantalan cor itu ya. Wedan. Nah, order pertama ini ditaruh di bantalan sing di jembatan. Oh jadi yang nggak langsung semua jembatan dulu. Jembatan sih. Oke. Yang Karena di jembatan kan gak cocok lah. oh iya ya jembatan nggak bisa Nggak cor ya. bisa, kan, ada Oh iya. ada geluduk. Dia besi. Apa ya besi sekarang kayu. Oh sekarang kayu. Heeh. Dia tetap kayu ya. Kayu terus itu. Oh. Nah, ini karena pengganti kayu. Ya ini minimal ini kontraknya untuk yang jembatan-jembatan dulu. Iya. Wah, nanti, wah ini calon orang terkaya ini. Sama. Ini sama seperti yang saya sebutkan ke Om Andino ya. Jadi Om, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk me-upcycle, merecycle itu, mereka ke depan itu tidak hanya jadi seorang hero, tapi dia juga akan jadi orang terkaya di dunia. Karena bagaimanapun sampah itu nggak makin sedikit, tapi makin banyak bersama berkembangnya manusia. Betul. Jadi kayak gitu, itu tuh Pakat. keren. Cuma ya berangkatnya dari individu kan Mas Taufik ini. Iya. Ide kreatifnya luar biasa ini. Kalau oleh jalan gini nih. Ini kan dari dana sendiri, Oh iya, niatan sendiri. iya. Aku juga riset plastik ini karena terpanggil ya. Iya. Dana dewe, ya semua sendiri. Tapi KAI udah hampir proof ya. Udah hampir. Ya Wah. 2 kali saya Asik ke loh beliau. sana. Gak nyangka kalau Malang itu punya orang yang sudah meriset sampah plastik itu jadi, semoga insya Allah ya, Oh, jadi amin. bantalan rel kereta. Dan saya pernah mikir plastik itu dengan presisi tertentu dia juga bisa tahan peluru loh. Buat Betul. ya sepakat kita selama dulu. Nah, Kita riset dulu. riset dulu. Jadi jangan kaget kalau di Malang nanti ada orang bisa buat rompi anti peluru dari bahan plastik yang otomatis ringan. Iya. Sudah Pak. Iya. Jadi aku juga sempat dipanggil ke PT Dirgantara ya. Ya ke sana aja ya nonton waktu di Metro TV itu. Nah. Aku ke sana ternyata lagi produk apa ini? Anti teror itu. Anti peluru, rompi peluru, anti Anti peluru. peluru itu loh. Nah, tak bawa pulang tak. Oh, pasti sini. Tiba untuk si Jerman namanya apa? Kemplot. Oh, namanya Iya, Kemplot. bukan. Namanya ini apa sih ya? Itu dibuat knalpot pun nggak panas. Iya. Dia nggak bisa menghantarkan panas. 20 Kevlar. Kevlar. Serat Kevlar. Serat Kevlar. Yes. Harapan jenengan ke depan bekerja sama LH terus sama
sama dinas terkait lah ya. Ke depan harapannya seperti apa sih? Ya kita mohon ya kepada masyarakat, terus kepada pengusaha. Kalau kepada pemerintah kan wajib ya hukumnya untuk membackup. Oh ya wajib. 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 Oleh anggap ibadah itu pemerintah ya wajib. Wajib. Kalau dia nggak bisa support warganya, berarti dia gagal. Gagal ini. Iya. Nah tapi sekarang juga Mas Taufik, ada investor yang sudah membackup saya di Jakarta. Oh gitu. Sedang ini mau datangkan mesin dari China. Nah itu nanti sekali yang sekarang mesin saya ini satu hari cuma 2 Pak. Nah kebutuhannya 11.000. Impossible kan. Akhirnya kita kakno mesin teko China itu 1 jam 5 pieces. 1 jam 5 pieces berarti 24 jam berarti sekitar 24 jam non-stop ya, katakanlah namanya 3 shift ya, berarti 24 kali 5 berarti 225 lah ya. Iya, Sehari. Yang tadinya cuma satu. Ya. Dipaksa ya nggak luru. Tapi itu keren, dalam artian kan ada solusi lah ya. Ya memang kita itu nanti kalahnya itu nanti kalau sudah habis risetnya ada. Nah, nanti kalau sudah ngomong jumlah itu nanti kita yang agak keteteran. Ya. Tapi semoga ini bisa lah ya, meskipun dengan setengah padat karya lah ya. Ya padat karya. Ya. Semangatnya Arema tok. Iya, semangatnya Arema padat karya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah mulai, kita nggak diem. Betul. Kita nggak diem dan kita nggak membiarkan bahwa plastik itu terus bertumpuk tanpa solusi. Iya. Berarti nanti bisa ya, aku riset itu untuk frame, untuk papan itu bisa ya kayaknya. Insya Allah. Ini malah Pak Taufik, sudah mulai digunakan untuk cucuk terus papan sampai baloke pengganti sini. Kayak Kalimantan ini kan geladak ya. Oh iya. Jalannya geladak Iya. ulin. Iya. Nah itu Biar nggak pakai ulin, nah, biar ada gantinya. Keren ya. butuh volume besar. Jadi insya Allah ya kiranya Tuhan berkenan, ono investor lagi. Jadi polanya nanti kalau bisa setiap provinsi itu ada mesin. Iya, ada mesin sehingga itu tidak hilang. Ya, Sehingga itu jadi culture, jadi budaya untuk merecycle plastik. betul. Kalau cuma jadi terus keuntungannya dipakai sendiri itu sama dengan orangnya itu selesai juga. Ya kalau setiap provinsi ada ya kemungkinan akan jadi culture lah kalau terus dikembangkan. Itu kerennya di situ. Betul. Ya itu kenapa saya mau disuruh keliling Indonesia, saya mau. Nah itu panjenengan sudah duluan toh sebagai apa ya? Upcycle. Upcycle ya. Jangan kan nggak boleh dibakar, nggak boleh di mesinisasi lagi, nggak boleh dengan alat sederhana. Jadi kayak ngomongnya saya di upcycle, dilanjut. Iya. Dan berarti pemerintah sudah mulai dari LH sudah support ya. Sudah support Pak, Alhamdulillah. dengan kita. Ya tinggal culture-nya sehingga jenengan tidak kekurangan raw material. Yang dibutuhkan kan itu sekarang. Iya. Raw materialnya nggak berkurang. Nggak pernah kurang. Ya. Kalau sampahnya nggak pernah berkurang. Warna. Cuma nanti kalahnya kan jenengan kan dari pengangkutannya. Ya. Kalahnya kan di situ nanti. Justru Pak Taufik mesinnya didekatkan ke sampahnya. Oke, berarti nanti Anda berharap berarti Harapan. di situ TPA, di situ ada mesinnya. Yes. Oh keren. Yes. Gitu. Keren. Atau kalau bisa bahkan dari masyarakat itu sudah terpilah. Nah. Jadi yang kerja ini nggak perlu keluar biaya lagi, hanya untuk memilah, karena pemilahan itu ternyata adalah investasi yang mahal juga, hanya untuk memilah sampah itu sebenarnya. Dan itu biar teman-teman tahu bahwa sekedar memilah sampah itu sejatinya investasi yang mahal. Bayangkan kalau semua kita punya kesadaran untuk memilah, ya clear, sudah selesai. Saya berharap Malang ya barometer ya. Barometernya recycle ya. Recycle. Ya. Terus saya punya museum aja sampai hari ini belum ada yang support kok. Ayo Pak. Saya kan punya museum sampah plastik pertama di dunia. Tapi sampai hari ini nggak ada yang support. Iya, ayo Pak. Terus maju, semangat terus. Ya kita harus bersatu lah. Ya. Bersatu. Kalau nggak ada yang dukung ya yang nggak didukung ini bersatu harusnya. Harus bersatu. Iya benar-benar.
keren ini Mas Heru, ini saya luar biasa, saya benar-benar tercerahkan gitu. Tahu ternyata kayu bakal ada gantinya, jadi happy saya gitu. Kayu bakal ada gantinya dan ternyata dari sampah plastik yang organik ya, yang dalam artian sampah yang sudah bingung mau diapain lagi. Ya, anorganik. Mulai dari apa, kresek ya. Kresek semua. Keren. Ini yang riset saya terakhir ini yang lebih berat lagi kan styrofoam atau Styrofoam kalau saya tetap pemanasan nih. styrofoam. Ya tetap pemanasan terus pakai media minyak yang saya tahu. Iya, ini saya bisa jadikan lem untuk batu ringan. Oh ya, kalau lem batu ringan berarti Batu sudah ringan. pakai chemical. Hmm. Saya pernah riset pakai bensin lele, tapi lumayan nempel sih. Iya, bensin kan dia hanya menggumpal. Ah. Nah, untuk mencairkan Mencairkannya lagi itu dalam ada jangka panjang, nah, chemical lagi. Ada chemical lagi. Iya. Nah, tadi kan jenengan nanya, kok iso bendino syuting podcast? Iya. Duwe olendi. Oh iya. Ya ada support dari beberapa teman UKM. Cus. Kalau sendirian yo klenger. Jadi disupport sama Benih Jagung Pandawa, itu UKM nasional yang sudah nggak diragukan lagi. Ada produk UKM Malang, Jamu Uti, terus kemudian Asika dari JK Sigarview, rokok herbal, kemudian support dari teman-teman milenial UTAS, dari Jet Indo Pratama yang namanya ya cetak-cetakan gini nih, yes, dari teman-teman. Terus kemudian apa namanya, terima kasih juga teman-teman ekonomi kreatif Kota Malang sudah support podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Dan ada ini sponsor satu lagi baru, PK Motor. Nah, rumah modifikasi untuk kendaraan roda 2. Penutup ini isinya harus menginspirasi para teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Isinya harus inspirasi. Anda menginspirasi apa? Sam Ureh. Sebenarnya saya ada di Mikrolet ini terinspirasi sama Pak Taufik. Asli ya, Rek. Asli. Jadi sebenarnya sederhana kok. Ayo bolo-bolo Malang ini. Ayolah. Sebenarnya sampah sudah diduluin sama Mas Taufik sebagai berkah. Ya. Jadi Sampai rupiah. jadi rupiah. Ya. Ayo, jadi yang biasa kita buang, ya kita buang tapi ditata, dipilah, dipilih. Jadi yang memproses lebih lanjut itu bisa semakin mudah. Ya, semakin. Biar nggak butuh investasi besar. besar lagi hanya untuk sekedar memilah sampah. Memilah. Kadang juga nggak nyalain masyarakatnya. Kadang masyarakatnya memilah, sudah dipisahkan, itu disatuin lagi kadang sama LH-nya. Iya, disatuin lagi. Nah, iya kan ya gerobak. lucu. Di gerobak disatuin lagi. Jadi ini sebenarnya fair aja, yang belajar kita semua lah. Tapi LH-nya dulu. Karena biasanya kalau pemimpinnya dulu, ke bawahnya enak. Tapi kalau dari bawahnya berharap perubahan itu dari bawah agak sulit. Harus mengedukasi dulu bahwa sampah itu dipisah. Karena itu bukan pacaran. Kalau pacaran kan kalaupun bisa jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Nanti kangen. Oyi. Terima kasih teman-teman, terima kasih Samureh Sama-sama. atas inspirasinya hari ini. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Amin.